siang, salam sejahtera untuk Selamat kita siang, semua. salam sejahtera untuk kita semua. Halo. Baiklah, Baiklah, online di siang hari webinar akan online kita mulaikan, di siang hari ini akan kita mulaikan. kiranya kita meminta kekuatan dari Tuhan lewat Kiranya doa, kita meminta kekuatan dari Tuhan diminta lewat kesediaan doa. hati dari Bapak Ibu guru hebat Diminta yang kesediaan akan hati dari Bapak selesai Ibu orang guru akan hebat. memimpin doa di siang Selesai hari orang ini. akan memimpin Yang bersedia doa di siang boleh hari ini. raise hand. Yang bersedia boleh raise hand. Iya, Bapak Fatrian, dipersilakan. Bapak Fatrian, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Fatrian. Terima kasih kepada Bapak Fatrian yang sudah memimpin doa kita di siang hari Bapak ini. Alim boleh di-mute Dan Bapak Alim boleh di-mute supaya tidak bocor. Mic-nya dimatikan supaya tidak bocor. Ya. Izin saya akan share screen materi kita di siang hari ini. Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Apakah sudah tampil di layar Bapak Ibu? Belum, Bu. Oh, ya sudah. Oke, mungkin jaringan. Apakah sudah tampil di layar Bapak? Sebentar. Sudah. Oke, mungkin jaringan. Sebentar. Iya. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu di siang hari ini? Mungkin ada galau atau sehat-sehat? Iya,
Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu untuk kita semua. Ya, bagaimana kabar Bapak Ibu di siang hari ini? Mungkin ada galau atau sehat-sehat? Dan salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Pertemuan siang hari ini Damai sejahtera kita lanjut Namo Buddhaya. Rahayu. Ya. Bagaimana kabar Bapak Ibu di siang hari ini? Mungkin ada galau atau sehat-sehat? Ya. Oke, di materi kita pertemuan siang yaitu hari ini menyebarkan pemahaman dan kita penerapan lanjut pengalaman lewat budaya positif yang ada di sekolah. Bersama dengan saya Lydia Bambulu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Talaut. materi kita siang hari ini yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman lewat budaya positif yang ada di sekolah. Bersama dengan saya Lydia Bambulu SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Talaut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada komitmen kita bersama selama kegiatan webinar berlangsung di siang hari ini. Yang pertama Materi kita siang hari ini yaitu menyebarkan pemahaman peserta atau Bapak Ibu guru harap mengaktifkan kamera selama pembelajaran berlangsung. Dan kedua, di sini mengangkat tangan jika Bapak Ibu akan bertanya atau akan menjawab atau memberikan saran ataupun tanggapan. Dan gambar yang ketiga yaitu marilah kita saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Yang berikut adalah aktif dalam kegiatan webinar. Jadi mengharapkan Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, di sini ada komitmen kita bersama selama kegiatan webinar berlangsung di siang hari ini. Yang pertama yaitu sebelum kita lanjut pada peserta atau Bapak Ibu guru harap mengaktifkan kamera selama pembelajaran berlangsung. Dan kedua di sini mengangkat tangan jika Bapak Ibu akan bertanya atau akan menjawab atau memberikan saran ataupun tanggapan. Dan gambar yang ketiga yaitu marilah kita saling menghormati dan menghargai antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu boleh raise hand. Yang berikut adalah aktif dalam kegiatan webinar. Jadi mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk aktif selama kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu saling belajar. Yang pertama yaitu sebelum kita lanjut pada materi, di sini ada ice breaking untuk kita semua. Yaitu
tebak gambar. Di sini ada tebak gambar hewan. Kira-kira dari penglihatan Bapak Ibu guru ada berapa jenis yang Bapak Ibu lihat sesuai dengan gambar? Mungkin Kira-kira ada yang jawab? Bapak Ibu boleh share kira-kira atau misalnya menjawabnya lewat chat kolom komentar. Oke, sebelum kita lanjut pada materi, di sini ada ice breaking untuk kita semua. Oke. Lanjut untuk topik pembelajaran kita di siang hari ini, topik diseminasi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Oke, mungkin dari Bapak Patrian ada yang ingin mau disampaikan, dipersilakan. Oke. Sebelum kita lanjut dari Pak Patrian, Lanjut ada untuk yang ingin disampaikan. topik pembelajaran kita di siang hari sudah ini, raise hand. topik diseminasi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang kemudian dan segitiga restitusi. Oke, mungkin dari Bapak Patrian ada yang ingin mau disampaikan, dipersilakan. Sebelum kita lanjut, dari Pak Patrian ada yang ingin disampaikan? Tadi sudah raise hand. Tadi sudah share. Ya, Bapak Ibu, kita lanjut. Mungkin jaringan dari saya yang kurang baik sehingga tadi ada feedback. Jadi saya ganti perangkat yang satu. Apakah ini suara saya sudah terdengar dengan bagus? Iya. Jadi topik diseminasi di hari ini ada 6 topik yang akan kita bahas bersama. Selanjutnya ya. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak.
apakah kira-kira menurut Bapak Ibu guru, apakah lewat hukuman kita bisa mendisiplinkan anak, atau kira-kira menurut pemahaman Bapak Ibu guru itu seperti apa? Mungkin saya minta salah satu orang guru bisa memberikan tanggapan lewat pernyataan tersebut. Mungkin dari Bapak Ibu guru. Iya, dipersilakan Ibu Kepsek. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentang pertanyaan pemantik, hukuman dapat Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, Iya. kadang, iya, makasih. Kadang di pembelajaran kita di sekolah, guru mengidentikan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan anak. Karena ketika guru menghukum anak, biasanya anak menjadi takut dan tidak lagi melakukan kenakalan anak, namun hanya bersifat sementara waktu. Terima kasih. Oke, baik sekali pemahaman dari Ibu Kepsek. Mari kita beri aplaus lewat emoji. Iya, baik sekali. Jadi sesuai dengan pengalaman saya juga, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ketika guru itu memberikan hukuman terhadap murid, maka murid itu akan menjadi takut seperti yang disampaikan oleh Ibu Kepsek tadi, kemudian akan melakukan tindakan yang sesuai dengan guru itu perintahkan. Dan selanjutnya di sini ada pertanyaan pemantik kedua, pemberian hukuman dengan hal positif membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut saya, sama halnya dengan yang pertanyaan pemantik yang pertama. Terkadang mereka merasa bahwa karena itu sesuatu hal yang disampaikan oleh guru atau diperintahkan oleh guru, maka mereka mungkin dengan terpaksa akan melakukan hal itu karena ketakutan yang ada dalam diri murid tersebut. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau memberikan penghargaan, mungkin dari kita semua guru-guru pernah mengalami pengalaman bahwa ketika anak tersebut akan melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan apa yang kita guru-guru inginkan, mungkin akan diberikan sesuatu penghargaan, reward, atau misalnya akan menyampaikan kepada murid bahwa kalau di antara kalian yang ingin melakukan hal tersebut, nanti ibu atau bapak yang akan mau tambah nilai. Mungkin seperti itu. Atau ada sesuatu yang akan diberikan terhadap murid tersebut. Selanjutnya di sini perubahan paradigma belajar, teori kontrol atau teori pilihan. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Kalau di sekolah biasanya berperan aktif itu adalah guru. Jadi pengontrolan terhadap murid atau terkadang kita berpikir bahwa hak sepenuhnya itu ketika di lingkungan sekolah adalah kita sebagai guru-guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita juga berpikir bahwa
hal-hal yang positif yang akan kita terapkan pada diri murid itu akan bermanfaat terhadap diri mereka. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Di sini kalau yang bagian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa di sini terkadang dalam kegiatan pembelajaran di kelas terkadang kita guru selalu memaksa murid. Kamu harus capai KKM atau kamu harus membuat tugas sebelum waktu kegiatan pembelajaran selesai, misalnya seperti itu. Itulah kegiatan di mana orang dewasa atau ilusi orang dewasa itu memaksa. Kita lanjut. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi kita sebagai guru, apa yang kita katakan terhadap murid itu, harus dan mesti mau dilakukan. Padahal ini tidak sesuai dengan apa keinginan murid tersebut. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Oke. Ya. Lanjut. Ya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada kolom stimulus dan teori kontrol. Seperti yang Bapak Ibu guru lihat, ada realitas atau kebutuhan kita semua itu sesuai dengan stimulus respon. Kalau teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau dilihat dari stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Oke, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kalau di teori kontrol hanya saya atau Anda yang bisa mengontrol diri Anda tanpa dikontrol oleh orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon, tetapi kalau di teori kontrol, saya atau Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Iya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu guru. Dan selanjutnya, ini pertanyaan pemantik. Pernahkah Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin? Tentunya semua kita pernah mendengarkan apa itu disiplin. Menurut Bapak Ibu guru, ketika mendengar kata disiplin, apakah makna kata disiplin yang terlintas di benak Bapak Ibu guru? Mungkin sesuatu hal yang positif yang dapat mengatur tingkah laku ataupun tindakan kita. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu guru menerapkan kedisiplinan di kelas? Tentunya semua guru
pernah menerapkan kedisiplinan itu di kelas. Misalnya, oh jangan ribut, atau tidak ada yang keluar masuk saat jam pembelajaran berlangsung, dan sebagainya. Apakah makna disiplin itu? Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Memang betul sekali, kalau di sekolah atau di kelas, agar supaya orang itu, kita menerapkan disiplin supaya orang lain itu patuh. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tentu benar bahwa ketika kita menerapkan sebuah disiplin dan kita memiliki pandangan bahwa orang lain itu harus patuh terhadap kita, maka itu menciptakan sesuatu yang tidak nyaman dari orang tersebut. Nah, nilai-nilai kebajikan universal dari penerapan disiplin tersebut yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Jadi apa yang kita lakukan atau apa yang kita perbuat itu sesungguhnya memiliki sebuah tujuan tertentu. Di sini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ya. Nah, di sini dimensi profil pelajar Pancasila sebagaimana yang sudah kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Oke, sebelum kita lanjut di sini kembali lagi ada pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu guru hebat. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Kira-kira bisakah di antara Bapak Ibu guru ada yang ingin memberikan pemahaman? Iya, dipersilakan Bapak Patrian. Bapak Fatrian mungkin volumenya, soalnya suara tidak terdengar. Iya, sayang sekali mungkin jaringan dari
Bapak Fatrian atau jaringan dari saya Kak, sehingga tidak terdengar apa yang disampaikan oleh Bapak Fatrian. Sayang sekali, padahal sudah raise hand dan ingin menyampaikan sesuatu, tetapi iya, jaringan biasa, masalah jaringan. Ya, kita lanjut. Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi? Mungkin kalau melihat pertanyaan pemantik di sini, yang secara jujur saya kalau datang tepat waktu agar supaya tidak ditegur oleh atasan atau ingin mendapat pujian. Yang sesungguhnya bahwa itu bukanlah sebuah motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri kita sebagai Bapak Ibu guru, tetapi lewat pembelajaran kita siang hari ini, marilah kita mengubah paradigma kita masing-masing. Lanjut. Nah, di sini juga masih pertanyaan pemantik, apakah Anda datang tepat waktu karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, ya, sebenarnya inilah yang menjadi pemahaman kita bersama, bahwa ketika kita datang tepat waktu, di mana kita menghargai diri kita sendiri dan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Bagaimana murid-murid kita datang tepat waktu kalau Bapak Ibu gurunya yang selalu datang terlambat? Kira-kira seperti itu. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Menurut Dian Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan menjadi diri yang diinginkan, menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Ya. Kembali lagi dengan pertanyaan pemantik. Apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika ada murid yang melanggar peraturan yang ada? Apakah memberikan hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang hadir di siang hari ini, selain Ibu Kepsek dan Bapak Fatrian, adakah yang ingin menyampaikan pemahaman tentang pertanyaan pemantik ini? Misalnya kita sebagai Bapak Ibu guru, jika mendapatkan murid kita melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama, apakah kita sebagai guru memberikan hukuman terhadap murid kita atau sejenis konsekuensi, atau kita menerapkan restitusi terhadap murid tersebut? Adakah yang ingin menyampaikan pemahamannya lewat pertanyaan pemantik ini? Iya. Kalau begitu kita lanjut. Mungkin ada yang malu-malu. Jadi kalau menurut pengalaman saya sebelum saya mendapatkan materi atau pemahaman ini di sekolah
yang saya terapkan itu adalah memberikan hukuman terhadap murid yang ketika melanggar aturan. Misalnya ketika ada murid yang datang terlambat, saya akan memberikan hukuman misalnya membersihkan toilet atau memberikan wilayah kapling kerja untuk membersihkan wilayah tersebut. Kemudian lanjut. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang mengaitkan menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa misalnya kalau ada murid yang terlambat, kita akan memberikan hukuman kepada mereka untuk membersihkan toilet. Itu kan menyakitkan bagi mereka. Kemudian membuat anak sakit, fisik maupun verbal untuk jangka panjang. Misalnya kalau membuat anak sakit terhadap fisik ini, misalnya kamu selalu terlambat. Kamu harus diberi hukuman untuk keliling lapangan sebanyak 5 kali. Ya. Kemudian kalau dikonsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan atau peraturan. Ketika kita menerapkan hukuman terhadap murid tersebut, maka anak itu akan membenci yang namanya disiplin atau aturan. Tetapi kalau kita menerapkan konsekuensi, anak menghormati atau menghargai disiplin atau aturan. Kemudian hukuman berupa paksaan, tetapi konsekuensi stimulus dan tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Anak belajar menyembunyikan kesalahan. Terkadang misalnya ketika kita mendapatkan murid itu melanggar aturan, maka mereka di sini akan menemukan kesalahan di mana mereka akan berbohong dan berdalih apa yang sebenarnya terjadi. Mereka akan mengatakan bahwa itu sama sekali bukan saya lakukan. Tetapi kalau konsekuensi, anak belajar mematuhi peraturan. Kemudian merasa bersalah. Ketika kita menerapkan hukuman terhadap anak, anak itu akan merasa bersalah, marah, dan tidak dihargai dan kemudian dipermalukan. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara waktu. Oke, ini juga sama contoh hukuman dan konsekuensi. Kemudian ya. Oke, lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Di sini ada contoh tindakan guru. Apakah ini guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Misalnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan sebuah hukuman yang diberikan oleh guru terhadap murid ketika murid itu datang terlambat di sekolah. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu bentuk hukuman.
Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Ini konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up sebanyak 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Inilah bentuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itulah. Ya, baik sekali. Nah, lanjut. Sekarang ini tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Jadi, contoh kalimat, murid diminta bertelan kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Apa ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, lanjut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Iya, bagaimana Ibu Sarci mengangkat tangan? Apakah yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih. Menurut saya, ini salah satu bentuk hukuman, bukan konsekuensi. Karena memberikan hukuman fisik secara fisik kepada anak. Terima kasih, Bu. Ya, baik sekali. Kita beri aplaus. Mungkin Bapak Ibu guru dari kalimat ini menggambarkan hukuman atau konsekuensi, kiranya boleh membuka atau mengaktifkan mic-nya supaya kita aktif dalam menjawab pertanyaan tersebut. Lanjut. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, Bapak Patrian menjawab Konsekuensi. hukuman. Ya, ada yang menjawab konsekuensi, Ibu Kepsek. Kemudian duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Hukuman. Iya. Konsekuensi. Oke. Ya, ini. Yang pertama tadilah hukuman, kalau berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu adalah hukuman, membersihkan tumpahan air di meja adalah konsekuensi, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas, konsekuensi, dan duduk di bangku di pinggir lapangan, konsekuensi. Ya, baik sekali. Bapak Ibu guru hebat. Oke, kita lanjut. Ya. Pertanyaan pemantik, pernahkah Bapak Ibu guru hebat memberikan penghargaan atau hadiah kepada murid karena telah melakukan sesuatu? Kira-kira dari Bapak Ibu guru pernah memberikan penghargaan atau hadiah terhadap murid, misalnya melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita guru-guru inginkan? Iya, silakan Bapak Fatrian. Pernah, contohnya memberikan pujian saat murid-murid
bekerja, mengangkat sampah. Contohnya seperti itu, Bu Lydia. Iya. Ya, baik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Fatrian. Di sini menurut Alfikon dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Oke, lanjut. Di sini memberikan hukuman penghargaan berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Dan penghargaan tidak efektif. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Misalnya, contohnya kalau di dalam kelas ketika kita memberikan sebuah penghargaan terhadap murid, misalnya mendapat nilai yang paling tinggi di antara satu kelas itu pada saat ujian, maka kita memberikan penghargaan atau reward terhadap murid tersebut, maka sesungguhnya motivasi dalam diri untuk belajar itu sudah tidak ada, tetapi mereka memiliki pandangan bahwa apa yang mereka lakukan itu selalu diberikan penghargaan oleh guru tersebut. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena yang sesungguhnya bahwa apa yang kita berikan terhadap murid itu, mereka sudah tidak memikirkan lagi bahwa sesuatu hal yang positif dari apa yang mereka lakukan, tetapi mereka akan berpikiran atau terlintas di pikiran mereka penghargaan atau hadiah atau reward yang guru-guru berikan. Di sini penghargaan merusak hubungan dan penghargaan mengurangi ketepatan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Mungkin ketika kita memberikan pujian misalnya terhadap murid kita ketika berada di antara teman-temannya, maka mereka akan merasa iri, atau teman-teman mereka yang tidak diberikan pujian akan merasa iri terhadap teman yang diberikan pujian tersebut. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa-mahasiswi yang sedang kerja praktik dan sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu, mahasiswa atau mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan, dan setelah beberapa lama mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, karena dibayar, diberikan sebuah penghargaan, maka kualitas kerja mereka menurun. Sedangkan penghargaan mematikan kreativitas. Di sini penelitian menunjukkan bahwa
pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah atau penghargaan. Lanjut. Ini contoh penghargaan menghukum. Di sini penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Sedangkan motivasi dari dalam diri saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Itulah motivasi yang timbul dari dalam diri. Selanjutnya di sini kembali lagi dengan pertanyaan pemantik, Bapak Ibu guru hebat, mengapa kita perlu memakai helm saat berkendara? Apakah takut ditilang polisi atau untuk keselamatan kita? Kalau melihat dari pertanyaan pemantik ini, yang sesungguhnya bahwa terlintas dalam pikiran saya bahwa saya takut ditilang polisi, maka harus menggunakan helm saat berkendara. Tetapi yang paling utama, yang penting bahwa untuk keselamatan kita. Iya. Oke, lanjut. Ya, lanjut dengan keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu guru hebat, apakah peraturan kelas dan keyakinan atau kesepakatan kelas itu sama? Mungkin ada yang ingin menyampaikan pendapat. Oh iya, silakan Bapak Fatrian. Boleh Bu Lydia? Mantap. Sudah terdengar. Kalau menurut saya, iya, untuk peraturan kelas itu lebih ke mengedepankan hal negatif atau larangan seperti larangan begitu. Tapi kalau keyakinan kelas mengedepankan sisi positif, jadi memunculkan hal-hal yang positif dengan tidak memunculkan larangan. Mungkin seperti itu, Bu. Iya, baik sekali. Kita beri aplaus untuk Bapak Fatrian. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kita lanjut. Kalau peraturan kelas, seperti Bapak Ibu guru lihat pada slide, kalau peraturan kelas itu lingkupnya hanya kecil, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fatrian tadi. Tetapi kalau keyakinan kelas dia agak luas. Kemudian kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan bersama antara guru dengan murid. Tetapi kalau peraturan kelas hanya aturan yang dibuat oleh seseorang dan kemudian orang lain tinggal mematuhinya saja. Nah, di sini keyakinan dan peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan memakai helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu untuk keselamatan. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak.
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. Pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat atau memberikan pendapat mereka tentang peraturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan-masukan murid di papan tulis atau di kertas besar atau kertas ukuran yang besar, kertas plano, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Kemudian langkah yang berikut, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur. Pembentukan keyakinan kelas, gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin mendapati bahwa pernyataan yang tertulis masih banyak berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya, ajak murid-murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Sesungguhnya bahwa keyakinan kelas yang sudah dibuat itu memiliki nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama antara guru dengan murid. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan kelas, maka jumlah butir pernyataan keyakinan kelas akan berkurang. Sebaiknya keyakinan kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisaran 3-7 prinsip atau keyakinan kelas. Langkah yang berikut, setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga sekolah menyetujuinya dengan menandatangani. Keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan semua warga sekolah atau murid. Oke. Kemudian, kembali lagi dengan pertanyaan pemantik. Tahukah Bapak Ibu guru hebat? Murid melanggar aturan di kelas itu karena ada kebutuhan dasar manusia yang belum atau tidak terpenuhi. Sesungguhnya bahwa mereka murid itu melakukan sesuatu tindakan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oke, lanjut. Ibu Ambar adalah guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan? Menurut Bapak Ibu guru, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bisa memberikan pemahaman lewat dari pertanyaan pemantik ini.
Ya. Dari situasi yang Ibu Ambar hadapi, di mana Doni yang seringkali membuat ulah bahwa meminta bekal makan siang temannya dengan secara paksa, ini karena pemenuhan kebutuhan dasar yang ada dalam diri Doni itu belum tercapai. Mungkin tercapai atau terpenuhi, mungkin dari rumah tidak sarapan, makanya dia harus meminta dengan paksa bekal makanan teman-temannya. Oke, lanjut. Di sini 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama pemenuhan akan cinta dan kasih atau diterima, kemudian penguasaan, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan di mana manusia itu bertahan hidup. Iya. Lima kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang sesungguhnya tindakan yang kita perbuat itu memiliki tujuannya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, dan kebutuhan akan penguasaan. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Nah, ini lihat saja. Dunia kebutuhan dunia berkualitas. Oke. Lanjut. Nah, apa yang Bapak Ibu guru hebat lakukan jika melihat murid selalu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang ada? Apakah kita membiarkannya saja, atau menasihati, atau memarahi, bahkan memberikan hukuman kepada mereka? Kalau menurut pengalaman saya, ketika mendapatkan murid itu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, kadang saya memberikan nasihat. Sebentar Bapak Ibu, saya akan Oke, kita lanjut. Jadi ketika kita mendapati murid itu yang melanggar aturan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama, kalau pada diri saya sebagai guru memberikan nasihat, terkadang juga memarahi murid tersebut, bahkan memberikan hukuman. Oke, lanjut. Nah, di sini posisi kontrol guru. Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restitusi, mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat
memerdekakan, dan memandirikan murid. Bagaimana dan mengapa? Melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Goosen berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini posisi kontrol guru ada yang sebagai penghukum, guru itu membuat merasa bersalah, kemudian guru melakukan posisi kontrol terhadap murid sebagai teman, bisa juga ada yang pemantau dan sebagai manajer. Kemudian lanjut. Ya. Kembali lagi dengan pertanyaan pemantik. Jika hukuman dan konsekuensi memberi dampak negatif, lalu apa yang harus dilakukan guru untuk menangani murid yang berbuat kesalahan? Di sini yang dilakukan oleh guru untuk menangani murid di mana membuat kesalahan ada penerapan segitiga restitusi, di mana langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrol, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian sisi yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Dan sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan yang sudah disepakati bersama. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini gambaran sebuah segitiga restitusi. Di sini ada sisi yang posisi bawah menstabilkan identitas, kemudian sisi yang sebelah kiri memvalidasi tindakan yang salah, dan sisi yang sebelah kanan menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu pada posisi menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah, di sini guru perlu menanyakan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian, posisi atau sisi yang sebelah kanan ini menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya, itu kalimat yang boleh disampaikan oleh guru terhadap murid. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lanjut. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Ini bagian di menstabilkan identitas. Ini contoh kalimat, misalnya guru akan berkata kepada murid tersebut, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan kita bisa menyelesaikan ini. Itulah contoh-contoh kalimat yang akan kita melakukan segitiga restitusi terhadap murid tersebut di bagian menstabilkan identitas. Kemudian pada posisi validasi tindakan yang salah, setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan
itu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang harus terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itulah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Di sini juga ada contoh kalimat dalam memfasilitasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan contoh kalimat terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lanjut, sisi yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi atau langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini contoh kalimat guru akan berkata terhadap murid tersebut, yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Ya, di sini ini saya akan mau tampilkan video di mana saya melakukan penerapan segitiga restitusi, tetapi mungkin jaringan yang kurang baik, maka video ini tidak bisa diputar. Dan ya, selesai. Jadi itulah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian di siang hari ini. Dan saya meminta salah satu dari Bapak Ibu guru hebat merefleksi kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu guru dan apa yang Bapak Ibu guru dapatkan dari pembelajaran kita di siang hari ini. Mungkin dari salah seorang dari Bapak Ibu guru yang hadir siang hari ini boleh merefleksikan pembelajaran kita. Kira-kira siapa yang boleh merefleksikan pembelajaran kita di siang hari ini? Iya, Bapak Fatriandi, persilakan. Oke, terima kasih Bu Lydia. Saya akan memberikan tanggapan saya mengenai materi yang sudah disampaikan. Jadi pada intinya hukuman dan pujian itu harus menyesuaikan dengan kondisi siswa di lapangan. Dan juga untuk penanganan
dengan kasus siswa, kita harus mengutamakan segitiga restitusi dalam penanganannya di sekolah. Namun saya ada pertanyaan Bu, kalau boleh. Iya, silakan. Kalau seandainya segitiga restitusi tidak berhasil, seandainya ada siswa yang kita sudah tangani dengan segitiga restitusi dan itu dilakukan berulang-ulang dan seandainya itu bukan tidak berhasil, tapi kurang maksimal. Kira-kira penanganannya seperti apa, Bu? Langkah-langkah yang akan kita ambil seperti apa? Terima kasih, Bu. Iya, baik sekali Bapak Fatrian atas sarannya. Kemudian ada pertanyaan yang sudah disampaikan bahwa ketika segitiga restitusi telah dijalankan berulang-ulang tetapi tidak ada perubahan terhadap murid tersebut, mungkin cara lain kalau menurut saya, kalau penerapan segitiga restitusi terhadap murid itu ketika diberikan berulang kali, maka mungkin saya rasa itu kan sesuatu penerapan yang positif, sehingga ada perubahan yang dari dalam diri murid itu ketika dia melakukan kesalahan ataupun melanggar hukuman, dan kita akan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin kalau 1-2 kali kita terapkan itu terhadap diri anak tidak berhasil, tetapi kalau kita terapkan berulang-ulang kali, pasti itu akan memberikan dampak yang baik dan memberikan perubahan terhadap perilaku atau tingkah laku dari anak tersebut. Mungkin itu dari saya, Pak. Dikembalikan kepada Pak Fatrian. Oh iya, terima kasih banyak Bu Lydia, saya sudah paham. Iya. Berarti dengan tindakan yang continue atau terus-menerus, itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada perubahan murid. Terima kasih banyak, Pak. Bu. Iya, terima kasih Pak Fatrian. Cukup Bu dari saya, Iya. Bu. Mungkin dari Bapak Ibu guru lainnya yang akan memberikan saran, tanggapan, atau yang ingin bertanya juga, dipersilakan sebelum kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran daring di siang hari ini. Atau ada yang ingin memberikan saran, masukan? Ya, kalau sudah tidak ada lagi, ya, sebentar. Oh iya, dipersilakan Ibu Kepsek, Ibu Ivon. Saya akan stop sharing. Ya, ini. Saya akan menyampaikan refleksi terhadap pembelajaran tentang budaya publik yang sudah dijelaskan oleh Ibu luar biasa, bahwa dalam yang kita tahu bersama saat ini yang tugas dan keluarga yang tidak sedikit Ibu melakukan diseminasi budaya positif melalui Zoom meeting ini yang kami pelajari hari ini, yaitu bahwa keterlibatan murid didasarkan pada kebutuhan murid. Jadi ketika ada anak-anak yang melakukan tindak kenakalan remaja di sekolah, ada pelanggaran terhadap keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah ditetapkan, sebagai guru kita memahami berarti ada kebutuhan dari anak tersebut yang masih perlu dipenuhi
Iya, Bu. Kemudian selanjutnya bahwa nilai-nilai kebajikan universal yang terimplementasi dalam profil pelajar Pancasila yang kita lakukan di sekolah ini bisa kita perkuat melalui pelaksanaan segitiga restitusi dalam penanganan kasus anak. Kita mengembalikan atau kita mengingatkan kembali kepada anak-anak tentang keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan yang diyakininya untuk dilakukan sehingga anak termotivasi secara internal untuk mengubah perilakunya di sekolah. Untuk saran saya, diseminasi ini sudah sangat baik. Saran saya bagi Ibu Lydia maupun teman-teman guru yang lainnya, kiranya ini bisa dipraktekkan dalam pembelajaran di kelas, dalam kegiatan kita sehari-hari di sekolah. Terima kasih luar biasa penyampaiannya Ibu Lydia, dan sekian. Terima kasih. Ya, mari kita beri aplaus kepada Bapak Fatrian dan Ibu Ivon yang sudah memberikan masukan, saran. Dan biarlah dari kegiatan pembelajaran daring di siang hari ini, marilah apa yang kita dapatkan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Kiranya demikian, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah boleh berkenan hadir dalam pertemuan di siang hari ini mengikuti webinar dalam kita belajar bersama lewat penyebaran dan pemahaman budaya positif yang nantinya akan kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan kita akan mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini sebagaimana tadi kita dibuka dengan doa, dan kegiatan kita siang hari ini juga akan ditutup dengan doa. Kiranya yang berkenan membawakan doa kita boleh raise hand. Iya, dipersilakan Ibu Ivon untuk memimpin kita dalam doa. Baik, untuk menyampaikan syukur kita atas pelaksanaan diseminasi yang sudah boleh terselenggara dengan baik di siang hari ini, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami, nyata menuntun dan menyertai pelaksanaan kegiatan webinar di hari ini, diseminasi budaya positif yang boleh disampaikan dengan sangat baik oleh narasumber kami, yaitu Ibu Lydia Bambulu. Kiranya Tuhan, ilmu dan pengetahuan yang boleh kami dapatkan melalui pelaksanaan webinar ini boleh bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan kerja kami sebagai Bapak dan Ibu guru di unit kerja tempat kami melaksanakan tugas dan kerja kami. Memberkati Ibu Lydia sebagai narasumber kami dalam pelaksanaan tugasnya setiap hari dalam program pendidikan guru penggerak yang sedang ia jalani. Tuhan kiranya Engkau menyertai sehingga ia boleh menyelesaikannya dengan baik. Memberkati semua peserta webinar di siang hari ini, Bapak dan Ibu guru yang boleh terlibat dalam pelaksanaan webinar ini, agar boleh dapat melaksanakan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Ini yang menjadi doa syukur kami Tuhan, sertai kami selalu hari ini dan hari-hari esok. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Ivon yang sudah memimpin kita dalam doa, dan berakhir sudah pertemuan kita di siang hari ini. Mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran bahkan luangan waktu dari Bapak Ibu guru hebat sekalian. Selamat siang. Terima kasih. Dadah. Dadah.
Adik mana? Adik setidur.